Arka berdiri terpaku di tempatnya, dikelilingi oleh cahaya biru dari batu permata yang kini berada dalam genggamannya. Sosok bayangan besar yang muncul dari kegelapan itu bergerak perlahan mendekatinya, dengan mata merahnya yang menyala penuh kebencian dan amarah. "Siapa kau?" tanya Arka dengan suara bergetar, berusaha menahan rasa takut yang membekapnya. Namun, sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia terus mendekat, sampai Arka bisa merasakan dinginnya udara yang membeku di sekitarnya. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti. "Aku adalah kegelapan yang telah lama tertidur di sini." Sosok itu akhirnya berbicara. Suaranya berat dan menggema di seluruh gua. "Batu permata yang kau pegang adalah kunci yang mengurungku selama berabad-abad. Dan kini, dengan kau mengambilnya, aku bebas." Arka merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia sadar bahwa tindakannya telah membebaskan sesuatu yang sangat berbahaya. "Aku tidak tahu, aku tidak bermaksud." Arka mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terputus ketika bayangan itu tertawa dengan suara yang menyeramkan. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, manusia," kata bayangan itu. Suaranya penuh ejekan. "Kini aku akan membawa kegelapan ke dunia luar, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Arka melihat sosok itu semakin mendekat, dan seketika itu pula ia merasakan kekuatan aneh dari batu permata di tangannya. Cahaya biru yang dipancarkan oleh batu itu semakin terang, hingga kegelapan di sekitar mereka mulai memudar. Arka menyadari bahwa batu itu bukan sekadar kunci. Ia juga merupakan sumber cahaya yang mampu melawan kegelapan tersebut. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi," kata Arka. Suaranya kini lebih tegas. Dengan keberanian yang tumbuh dari dalam dirinya, ia mengangkat batu permata itu tinggi-tinggi. Cahaya biru yang dipancarkan oleh batu itu langsung menghantam sosok bayangan, membuatnya mundur beberapa langkah. "Tidak!" bayangan itu meraung. Suaranya penuh kemarahan. "Cahaya itu, menjauhkan cahaya itu dariku." Arka tidak memedulikan teriakan bayangan tersebut. Ia maju selangkah, mendekatkan batu permata itu ke arah sosok bayangan yang mulai melemah. Cahaya biru itu semakin kuat, seolah-olah merespons tekad Arka untuk melindungi desanya dari kegelapan yang mengancam. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan segalanya," Arka berteriak. Dan dengan kekuatan penuh, ia menancapkan batu permata itu ke tanah, tepat di tengah-tengah gua. Ledakan cahaya yang sangat terang menyelimuti seluruh gua, dan bayangan itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya menghilang, tersapu oleh cahaya yang memancar dari batu permata. Gua yang sebelumnya gelap gulita, kini terang benderang, dan Arka merasakan beban berat yang seakan terangkat dari pundaknya. Saat cahaya itu perlahan meredup, Arka melihat bahwa gua tersebut kini kosong. Tidak ada lagi bayangan yang mengancam, tidak ada lagi kegelapan yang menyelimuti. Batu permata yang telah menyelamatkannya kini kembali memancarkan cahaya lembut. Arka menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang perlahan masuk ke dalam gua. Ia tahu bahwa pertarungannya dengan kegelapan belum selesai, tetapi untuk saat ini, ia berhasil mengatasi ancaman yang ada di hadapannya. Dengan hati-hati, Arka mengambil batu permata itu kembali dan menyimpannya di dalam kantongnya. Ia kemudian berbalik, melangkah keluar dari gua menuju cahaya pagi yang kini mulai menerangi desa Sukaluyu. Di luar, kabut hitam yang biasanya menyelimuti desa pada malam hari, kini telah hilang, terangkat oleh sinar matahari yang mulai muncul di ufuk timur. Arka tahu bahwa apa yang terjadi di dalam gua itu adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ada misteri yang lebih dalam yang harus diungkap, dan kegelapan yang lebih besar yang harus dilawan. Namun, untuk saat ini, Arka merasa lega. Dia telah menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan, dan itu memberinya harapan bahwa dia bisa melawan apapun yang akan datang. Bagian 3 dari cerita ini akan melanjutkan perjalanan Arka dalam mengungkap misteri yang lebih dalam dan menghadapi kegelapan yang lebih besar yang mengancam dunia di luar desa Sukaluyu.